Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti kalau ya ada yang Selamat sore teman-teman. Panggilnya teman-teman apa adik-adik ini? Apa kakak-kakak? Karena suasananya kayak gini mungkin adik-adik. Iya, teman-teman aja ya, rekan-rekan aja. Kita di sini mungkin bukan saya hanya sekedar sharing saja ya. Berkaitan masalah panjenengan semua. Tahu panjenengan enggak? Nah, panjenengan semua datang ke sini dari berbagai macam daerah, ya. Ada yang tadi yang jalan berapa? 12 kilo atau berapa? 12 jam ya dan sebagainya ya, itu luar biasa sekali, ya. Mereka ya, beliau atau leluhur kami itu percaya dengan adanya Tuhan yang menciptakan gunung dan sebagainya. Tapi caranya enggak tahu. Atau mungkin kalau di sini muslim semua atau ada muslim sini? Nah, kalau di mohon maaf ya, kalau di muslim itu namanya tauhid ya. Nah, jadi kepercayaan kepada Tuhan ya. Artinya di mana di situ benda-benda yang ada di sekitar itu ada yang menciptakan, tapi tidak tahu siapa. Nah, itu moyang kita dulu itu sudah tahu atau meyakini hal itu. Tapi nggak tahu caranya bagaimana. Mungkin yang non muslim atau yang Nasrani atau Hindu dengan cara yang berbeda-beda. Termasuk di daerah sana pun di Dukuh Pandak panjenengan sudah ke vihara? Sudah ya, ada vihara gitu. Kalau gerejanya mungkin di bawah ya, agak ke bawah, beda dukuh lagi ya. Itu ada gereja. Jadi artinya di sana cara bercocok tanam supaya nggak bertengkar dengan tetangganya, ada beberapa batasan-batasannya. Itu sampai pengaruhnya itu sampai di balik gunung. Pernah di balik gunungnya belum? Muria. Belum sih? Ke Jepara. Wah, jadi kalau panjenengan semua Google Earth ya, kalau sekarang Google Earth ya kalau misalnya, bukan Pak Gut ya, Google Earth itu di balik gunung itu masih ada desa lagi atau daerah lagi, kabupaten lain ya. Terus laut atau yang dikenal dengan laut Jawa ya, yang memisahkan dengan Kalimantan. Itu pengaruhnya sampai ke Pulau Karimun. Nah, kalau jenengan googling itu ada Sunan Nyamplungan, itu adalah putra dari Sunan Muria. Nah, pengaruhnya itu sampai sana. Tentang ajaran yang dibawa oleh Sunan Muria sampai jauh sekali sampai sana. Nah, untuk kita saat ini mungkin ini gambaran saja ya, hanya sekelas info saja. Yang jenengan kunjungi itu adalah di bagian Muria adalah selatan, di balik Gunung Selatan. Itu adalah di Dukuh Pedak ya, Pandak. Di mana di sana banyak mata pencarian, selain ada berdagang, ada petani, ya. Terus di sana pun ada komoditi yang lainnya. Itu tidak terlepas dari Sunan Muria. Memang di sana pengaruhnya yang sangat luar biasa sekali. Mungkin kalau jenengan pernah ke rumahnya Pak Gut, nah suasananya gimana? Adem saja? Apa? Oh, di pedesaan, ya. Terus? Nyaman enggak di sana? Nyaman. Kok nggak tinggal sana saja? Kebetulan di sebelah utaranya itu masih ada kosong itu. Setelah ke sana kira-kira apa yang disampaikan dari mungkin Mas Arus, Pak Gut yang kemarin-kemarin tuh, kira-kira ada yang ditanyakan enggak di sana itu? Berkaitan dengan observasi. Halo? Bingung? Bingung kah? Kira-kira di sana itu yang jenengan ambil hikmahnya itu apa? Ketika teman-teman datang ke tempatnya Pak Gut gitu, dibilangin Pak Gut enggak? Boleh ambil semuanya.
asal jangan sertifikat gitu. Pernah bilangin gitu nggak? Nah, kira-kira yang jenengan ambil apa? Yang Anda ambil itu apa kira-kira? Makanan. Makanan. Terus ada lagi? Nggak apa-apa, santai aja. Makanan. Mbak siapa namanya? Mbak Yanti. Kakaknya Yanto. Oh enggak. Mbak Yanti ya, Mbak Yanti makanan. Kalau mbaknya ini mikir. Apa yang jenengan ambil ketika di daerah Pak Gut itu apa kira-kira? Ya terserah, mau pelajaran, mau tanaman. Di situ kalau nggak salah saya pernah ke sana itu ada stroberi. Sekarang bilang. Terus delima, apalagi. Terus ada apa yang hijau-hijau itu? Lenca. Kalau Jawa Barat itu lenca. Kalau di poka. Apa kira-kira yang jadi nggak ambil itu? Kemarin nggak ambil apa-apa? Ya dikasih Abi aja. Sungguh polos. Yang dikasih apa? Nanti nggak ngasih apa-apa. Apa aja, yuk sebutkan adik-adik. Ayo. Kan di ruang kecilin ini. Kita nyantai aja, refleksinya nggak usah yang kaku-kaku. Iya. Kayak tetangga kita sebelah nggak usah ya. Kita slow aja karena Anda di sini belajar tentang toleransi, belajar tentang keberagaman dan lain sebagainya. Nggak kenal kan nggak saya nih. Sampai ini loh, seadanya USB tak bawa ini. Coba ini. Apa saja? Pernah dengar enggak kalau di daerah Kudus itu ini sebuah toleransi ya? Pernah dengar enggak? Saya tanya aja. Dulu itu ada bukan fatwa ya atau tapi sebuah tuntunan. Kalau di Kudus itu bukan tidak diperbolehkan, tapi dianjurkan tidak memotong sapi. Pernah? Kenapa? Itu aja. Itu aja. Standar. Ada lagi mungkin? Standar. Iya, standar. Standar. Jawabannya standar saja. Ada lagi mungkin? Itu jenengan baca atau dengar atau diceritain? Baca, dengar, diceritain. Tapi kalau boleh loh di sini. Ya, maksudnya banyak yang bisa boleh ya. Kalau dulu ini semi mitos ya. Di daerah kami, kebetulan saya itu dekat dengan Menara Kudus ya. Ya, kalau Kudus Kulon, nah itu sebelah baratnya. Itu di mana di sana itu kalau kami yang menjalani ya, ketika ada yang memotong sapi ya, itu besoknya sakit. Nah, bukan karena menghormati orang Hindu, kalau itu kan efek, ya kan. Nah, yang dimana di situ karena keyakinan yang sangat kuat dari Sunan Kudus menerapkan ke santri-santrinya, karena lingkungan itu adalah santri dulu itu, ya. Karena penduduknya itu ya santrinya itu, gitu. Ada sebagian memang asli dari sana, asli dari situ, ada yang santri dari yang lainnya, gitu. Dan juga untuk menghormati guru dari Sunan Kudus itu Kiai Telingsing. Pernah dengar enggak? Kapan-kapan Pak ke sana ya. Walaupun itu makamnya itu tidak seramai dengan makam Sunan Muria atau Sunan Kudus, tapi beliau itu adalah Kiai Telingsing itu adalah ya salah satu orang yang sangat berpengaruh di Kudus zaman dulu ya, sampai sekarang sebetulnya. Kembali lagi kita ke atas ya. Capek enggak naik turun? Iya. Di atas ya, itu juga ada keunikan ya. Pernah dengar Parijoto? Pernah. Pernah merasakannya? Wah, belum. Pernah belum? Cowok ngerasain itu menurut saya aneh kalau setelah mendengar cerita ini ya. Dulu seperti orang tua-tua dulu, seorang wanita itu ketika hamil dan makan buah Parijoto itu sangat diyakini ketika putranya lahir itu kalau cewek itu cantik, bersih,
kalau cowok itu ganteng. Nah, itu dulu ya. Maksudnya wanita-wanita dulu itu yang hamil itu mengkonsumsi parijoto itu salah satunya adalah untuk itu. Nah, seperti sampelnya sudah kelihatan ya di sini. Itu kebetulan orang tua saya itu harusnya makannya 5, tapi 1 kilo dimakan semua. Ibu saya akhirnya kayak saya ini. Ya itu. Yang merasakan cowok ada enggak? Cowok merasakan parijoto? Tadi katanya sudah pernah makan parijoto. Nah di sana banyak filosofinya ya, warnanya kayak merah ya, merah delima ya. Dan tumbuhan itu adalah tumbuhan asli dari Muria. Ada juga itu salah satu apa namanya endemik ya. Atau asli dari Muria tumbuhan itu, dan juga ada di daerah lain tumbuh seperti mungkin daerah Ungaran ya Kang ya, Gunung Muria terus Gunung Ungaran terus Gunung Lawu itu ada, tapi jenisnya berbeda. Nah gitu, karena cerita dari teman-teman yang sama-sama pelaku yang budidaya itu, yang ini tuh lebih bukan bukan bandingan, tapi yang ini lebih yang dicari kalau yang punya Muria. Bahkan sampai daerah lain pun kalau ke Muria di sana itu yang dilihat itu parijoto gitu. Mungkin kalau teman-teman punya teman di daerah Semarang ada enggak? Enggak ada ya, kasihan ya. Sake. Nah itu dimana di sana ada juga dari teman-teman mereka, seperti saya punya teman ya, cewek ya tentunya sedang hamil. Itu kalau telepon saya itu butuhnya parijoto gitu loh. Hanya untuk dikonsumsi ya sedikit lah, hanya untuk syarat katanya gitu. Karena memang tumbuh yang berkembang di masyarakat dulu itu sampai sekarang pun itu bahwa kalau mengonsumsi parijoto itu berarti ibu hamil. Nah, kalau cowok mengonsumsi parijoto, nah itu dipertanyakan, Masnya sudah? Alah jujur. Iya, kelihatan nggak ada yang buncit ya perutnya ini. Saya saja. Nah, ada lagi yang keunikan yang lainnya di daerah sana, daerah utara gitu. Karena memang selain religius ya, wisata religius maupun memang kegiatan religius di daerah utara, Kudus Utara. Sekarang pun orang berwisata, ya kan, berwisata itu banyak hal. Ya. Itu juga sekarang larinya ke daerah utara. Gitu. Bahkan panjenengan semua ya, kemarin lebih banyak di sana ya Pak ya, lebih banyak di sana. Padahal Kudus itu dengan 9 kecamatan ya, itu banyak sekali keunikannya. Bahkan besok malam jenengan bisa melihat ya kan, orangnya itu punya bukan memang beliau itu sedulur sikap itu ngomong apa adanya gitu loh. Ngambil aja enggak boleh ya kan, misalkan minta aja iya ngambil ya itu enggak boleh, walaupun itu jatuh loh, misalkan ada buah mangga jatuh ya kan di jalan, itu mau diambil aja itu enggak boleh gitu, maksudnya mereka ya enggak boleh gitu, padahal itu sudah jatuh, itu sudah bukan hak orang lain kan gitu, tapi mereka sangat itu nanti besok malam ya, itu sangat indah sekali. Malam ya Pak Kud ya? Malam. Sama Ndoron ini kebetulan masih ada keturunan di Muria Lereng. Pernah minum kopinya? Nah, mereknya apa? Nah, merasakan keunikannya enggak? Apa? Apa? Lebih manis. Lebih manis. Kok ngeliat saya? Jangan lihat saya. Lebih manis. Terus apa lagi? Apa lagi?
Iya ngawur. Hah? Harum. Ya. Ada lagi? Ayo. Namanya. Namanya Helmina. Kenapa kok Helmina? Pernah tanya enggak itu? Kenapa? Itu kan nama Belanda tapi ini di Kudus. Helmina itu kalau enggak salah itu adalah seorang ratu dari Belanda. Dulu memang Belanda itu sukanya di daerah atas. Karena di sini gerah, belum ada AC ya. Jadi naik ke atas. Ada lagi keunikannya selain namanya Helmina? Ada kopi yang harganya itu berapa? Oh, sampai ratusan juta ada Pak itu. Nanti Pak, proses. Nah, di mana kopi Helmina? Salah satunya adalah Robusta apa Arabica itu? Arabica. Oh, ada yang jenis Robusta enggak kira-kira? Yes. Ya. Salah satunya memang dari kopinya itu karena apa? Kontur tanah ya. Tingkat keasamannya biasanya lebih ya, lebih asam ya. Yang lebih unik lagi karena itu adalah peninggalan dari Belanda. Dulu itu kopi itu impor ya. Tahu impor enggak? Ambil dari Belanda ditanam sini ya kan. Lah keunikannya itu ketika minumnya berapa gelas? Satu gelas. Wah, kalau panjenengan semua minum 3 gelas sekaligus segelas-gelasnya dalam waktu 1 jam itu langsung bisa Belanda. Bisa bahasa Belanda. Langsung bisa bahasa Belanda. Itu 3 gelas segelas-gelasnya. Ya itu salah satu keunikannya kayak gitu ya. Ya bercanda ya. Ya, tapi memang itu sebuah brand ya gitu. Untuk memang kalau dulu Belanda itu memang menanam teh. Kalau teh itu daerah Bandung, daerah Lembang dan sebagainya, termasuk kalau di daerah Batang ya. Kalau di sini adalah kopi salah satunya. Nah, sempat itu saya Pak Gut sama Mas Arus ya, dulu pernah naik ke sana lihat perkebunannya. Kita tanya sama yang pemiliknya itu, ada yang ternyata di salah satu daerah itu, di daerah atas Muria itu, ada harga satu pohon kopi ya, yang kurang lebih sekitar 60 tahun kalau nggak salah umurnya itu harganya sampai 500 juta di sana. Itu plus bangunan dan tanahnya ketika di sini atau di Kudus. Artinya apa? Kalau jenengan pengen lihat orang Kudus ya, aktivitasnya, toleransinya, religiusnya hari ini, jenengan ke menara nongkrong ya, ngerokok enggak ya, saya cukup saya saja. Saya orang Kretek ya. Jadi jenengan nongkrong di sana, lihat duduk-duduk di sana di daerah Menara Sunan Kudus itu banyak orang Kudus asli itu yang kalau istilahnya itu ziarah ya, ziarah kubur. Itu ke Sunan Kudus, ke makam Sunan Kudus. Nah, itu dari saya kecil sampai sekarang pun itu masih banyak di sana. Mas Yudi tadi fokusnya kepada toleransi secara umum dan toleransi di sana ya. Oke, kalau mendengarkan musik ini, kira-kira dengan plan yang ada di Colo itu pas nggak? Oke ya. Terus kalau begitu, kemarin yang belum Anda praktekkan itu kan terjun ke kebun kopi, ya, ngikutin petani, ya kan? Kan kemarin kamu enak tinggal ngopi seduh, ya kan? Ada nge-request gulai Kak, gulai tinggal bawa seompreng-omprengnya, ya kan? Ada yang request pisang setandang-tandangnya kan gitu. Kan belum pernah praktek bagaimana memproses, merasakan bagaimana Anda metik, ya kan? Oke, karena ini refleksi, coba sekarang praktekkan, ya. Iya. Praktekkan, ada yang di sini ya berkelompok-kelompok, ada yang pedagang pete, ada yang pedagang pisang, ya kan toleransinya seperti itu. Ada yang menjadi pembeli. Yo, sekarang diskusi dengan musik ini, silakan. Yang siapa yang mau menjadi penjual pisang, yang penjual kopi, ayo silakan. Ya, 1, 2, 3 langsung dibentuk ya. Oke. 1, 2, 3.
Permisi Mas, saya nek tumbas iki bisa iki pinten? Kan ikalai ide ini 45.000 karena kali ini bang palaga maka neware limpa kalinya mau ke sanonya togore ko itu mai langsung ya. Kamu transisinya. Ini jenis apa Mas? Dan kali ikan manu-manu. Manu-manu. Kemanu-manu. Jadi kaliannya no kesat toh mai langsung nembali ke kafe ulu ino pak. Para toh ma lagi toh mam kali medandoin no kesat. Kopi aja dah. Bahasa mana tuh? Ini kopinya tapi dites dulu Bu. Anunya pakai bahasa. Kamu pakai bahasa NTT yang ini bahasa. Sunan Muria ketika mengajarkan dengan tembang itu gubahan juga, dan dengan ajaran yang kaitannya dengan dimensi spiritual ataupun belajar tentang nilai-nilai kebijaksanaan atau kebajikan atau kebaikan dan nilai-nilai penataan hati, maka dia pesennya adalah seperti ini. Pambukaning toto malike ing betal muharram itu gini. Ojo ora kena dahar ati. Ya. Maksudnya nih, tidak boleh makan hati. Ya. Jadi misalnya, tadi kan misalnya antar budaya, oh dasar kamu dan kamu masukkan ke hati. Kan akhirnya makan hati, ya kan? Pecinta seni dan budaya itu Sunan Muria. Dia nggak pernah menjelek-jelekan walaupun itu budaya lokal. Ya kan? Ini toleransi yang harus kamu bawa sampai sana nanti. Terus kaitannya dengan Topongeli yang kelompok sebelah kemarin itu membahas tentang Topongeli, tapi adalah menghanyutkan diri di dalam dinamika masyarakat. Ya, jadi nggak merasa sok-sokan gitu loh. Ya. Nggak merasa sok paling seperti itu. Ya, oke, seperti itu kira-kira yang saya sampaikan melengkapi dari Mas Yudi. Semoga 1 ya tadi kedermawanan, 2 pager mangkok, 3 ya saling tolong menolong, dan ketika kita menyampaikan segala sesuatu kepada orang lain itu juga dengan yang baik, dengan retorika yang lembut, yang halus apapun agamanya. Setuju ya?